Selamat malam, Ibu dosen terhormat dan teman-teman sekalian. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil website kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Julius Saputra Sianturi. Saya didampingi oleh dua teman saya, yaitu Andreas Tapumbolon dan Ram Siombing. Pada kesempatan kali ini, kami sangat bangga untuk mempresentasikan hasil akhir dari proyek front-end web development kami. Kami membangun sebuah platform pariwisata interaktif yang kami dedikasikan secara khusus untuk Kota Tutung, ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara. Kami memilih Tarutung bukan tanpa alasan. Kota ini adalah permata yang tersembunyi. Ia bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan jantung wisata rohani, sejarah, dan budaya di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara yang memiliki potensi sangat masif untuk dipromosikan di tingkat global. Dalam dunia pariwisata digital modern ini, kesan pertama atau first impression adalah segalanya. Oleh karena itu, ketika pengunjung pertama kali membuka landing page website ini, kami sengaja menghindari penggunaan foto statis atau foto kaku dan yang konvensional. Sebaliknya, kami langsung menyambut mereka dengan hero video sinematik yang berputar secara otomatis di latar belakang. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana cuplikan udara drone atau kita sebut drone footage di kota Tarung ini langsung memberikan ikatan emosional dan gambaran nyata tentang kesejukan, topografi, dan keindahan landscape ini. Agar elemen visual ini tidak mengorbankan kenyamanan baca, kami mengimplementasikan overlay atau lapisan gelap yang agak transparan di atas video. Dengan teknik desain antara ini, teks utama yaitu Welcome to Tarutung dengan font yang elegan dan akan tetap termenonjol, tajam, dan mudah dibaca oleh siapa saja. Selanjutnya, mari kita bahas tentang arsitektur navigasi. Di bagian paling atas layar, kami menerapkan konsep sticky navbar. Artinya, menu navigasi ini akan selalu menempel di atas dan mengikuti kemanapun pengunjung menggulir layar. Selanjutnya, kita membahas tentang arsitektur. Lanjut kau. Selanjutnya, mari kita bahas tentang arsitektur navigasi. Di bagian paling atas layar, kami menerapkan konsep sticky navbar. Artinya, menu navigasi ini akan selalu menempel di atas dan mengikuti kemanapun pengunjung menggulir layar. Hal ini sangat krusial untuk experience user, karena memastikan wisatawan tidak akan pernah merasa tersesat. Mereka juga bisa melompat dari menu sejarah ke menu kuliner, lalu menu kota dengan satu klik.
Kami juga mengelompokkan menu dalam bentuk drop down agar tampilan header tetap terlihat bersih, minimalis, dan tidak pernah sesak oleh teks. Era Web 3.0 saat ini, integrasi sosial media adalah sebuah keharusan. Di sudut kanan atas ini, kami menanamkan icon sosial media interaktif yang mencakup Instagram, Facebook, dan Twitter. Icon ini bukan sekedar pemanis visual, melainkan sudah kami hubungkan dengan tautan aktif. Jika diklik, pengunjung akan langsung diarahkan ke halaman sosial media pengelola di tab baru, sehingga mereka tidak kehilangan alamat website utama kita. Untuk membuka pintu interaksi langsung antar turis dan pemandu lokal. Selanjutnya, fitur yang terakhir adalah fitur mode gelap. Fitur unggulan ini penyesuaian tema. Kami menyadari bahwa pengguna akan mengakses website di berbagai kondisi cahaya. Oleh karena itu, kami menghadirkan tombol mode gelap atau dark mode. Hanya dengan satu klik yang sangat responsif, seluruh elemen di website ini akan bertransisi secara halus tanpa patah-patah menjadi warna midnight slate atau biru kehitaman yang sangat elegan. Ini sangat drastis mengurangi kelelahan mata jika diakses di malam hari. Hebatnya lagi, website ini memiliki meme internal. Ia akan mengingat dan pengunjung sehingga saat mereka kembali ke besok untuk melihat bagaimana website ini menyajikan informasi secara interaktif dan cara kami mengemas destinasi wisata, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Bapak dipersilakan. Baik, saya Andreas Tempubolon. Bapak Ibu, mari kita bergeser ke bagian isi konten. Memasuki bagian sejarah dan budaya, kami berhadapan dengan satu tantangan klasik, yaitu membuat orang mau membaca sejarah dan budaya. Solusi inovatif kami menerapkan animasi penceritaan interaktif yang kami sebut Twitter Effect atau efek mesin tik, yang dimana seperti seseorang yang sedang mengetik berjalan di layar. Jika diperhatikan teks informasi pada bagian sejarah, ini tidak langsung muncul secara utuh, melainkan huruf huruf-hurufnya mulai muncul perlahan seperti seorang yang sedang mengetik. Pendekatan psikologis ini memancing rasa penasaran, seolah-olah ada seorang pemandu wisata lokal yang sedang duduk dan menceritakan langsung kisah kota ini kepada kita. Misalnya di sini diceritakan fakta historis, di mana tarutung ternyata diambil dari bahasa Batak Toba yang berarti durian, buah durian, merujuk pada pohon persinggahan perdagangan di masa lampau. Setelah mengenal akar budayanya, saatnya kita mengajak pengunjung untuk berkeliling. Di bawah ini ada etalase explore wisata. Kami membungkus setiap destinasi dalam desain kartu yang sangat kekinian. Saat kursor mengarah ke salah satu kartu, ia akan membesar secara halus atau hover effect, memberikan respon feedback visual yang elemen siap diklik. Untuk menampilkan destinasi tanpa membuat layar memanjang ke bawah, kami merancang dalam bentuk slide horizontal atau slide geser ke samping. Baik, sebentar. Di sini bisa digeser ke samping secara terus-menerus. Namun hal ini memberikan ilusi bahwa opsi wisata yang ditawarkan sangat melimpah dan eksplorasi yang tidak terbatas. Saat kita memilih salah satu, ibaratnya kita mencoba mengklik air soda, pengunjung cukup melakukan satu klik. Mereka akan segera diantarkan ke halaman yang kita pilih
Di sisi kiri, kami langsung memutar video show card vertikal berskala besar yang mendominasi layar untuk memberikan pengalaman visual yang imersif dan nyata atau real. Sementara di sisi kanan, kami menempatkan deskripsi informasi wisata dan beberapa video kecil. Oleh karena itu, di galeri tambahan ini, menariknya kami mengadopsi teknologi yang sama dengan halaman sebelumnya, yaitu dapat digeser terus-menerus tanpa batas. Pengguna bisa melihat keindahan air soda di berbagai sudut bidik kamera. Lalu bagaimana kami menyajikan kekayaan kuliner Tanah Batak di website ini? Presentasi ini akan disempurnakan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke inovasi grid kuliner. Di sini kami merancang etalase kuliner menggunakan grid 3 kolom dengan metode pengguliran vertikal atau dari atas ke bawah. Sama canggihnya dengan slider sebelumnya. Area ini juga dilengkapi dengan teknologi infinite scroll atau pengguliran tanpa batas. Desain interaksi seperti ini sangat terinspirasi dari aplikasi smartphone modern, sehingga navigasi untuk mencari makanan legendaris seperti saksang, kacang siobuk, atau mie gomak akan terasa sangat natural, intuitif, dan tidak kaku dari jari pengguna. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam halaman detail kuliner. Di halaman ini letak kecerdasan efisiensi dari rancangan sistem kami. Kami sangat peduli pada kecepatan pembuatan website atau loading time agar tidak menghabiskan kuota atau data wisatawan. Jika diperhatikan secara detail, untuk memaksimalkan selera dan habitat, gambar utama yang besar di sisi kiri adalah sebuah video yang memutar hidangan yang sedang mengepul atau bergerak. Namun, jika kita melihat galeri perlengkapan di sudut kanan bawah, sistem kami secara dinamis telah mengubahnya menjadi foto statis, bukan pemutar video. Website ini dirancang untuk mampu membedakan format media yang dipanggil secara otomatis, penggabungan cerdas antara video sebagai focal point atau titik fokus utama, dan foto beresolusi tinggi di galeri bawahnya memastikan bahwa halaman ini terlihat luar biasa premium. Namun, performanya tetap super cepat dan sangat responsif meski diakses dari ponsel dengan sinyal internet yang terbatas sekalipun. Sebagai sentuhan akhir dari presentasi kami, sebuah website pariwisata yang baik harus bisa mengonversi minat atau interest menjadi sebuah kunjungan nyata atau aksi. Di bagian paling bawah atau footer, kami telah menyediakan formulir kontak dengan desain kolom masukkan yang bersih, memfasilitasi komunikasi langsung, dan tepat sebelahnya kami tidak kami tidak lupa memasang gambar peta mati. Ini adalah Google Maps interaktif yang ditanam secara live. Wisatawan bisa langsung melihat jalan lintas Sumatera, memperbesar, memperkecil, hingga mencari rute perjalanan dari kota mereka menuju Tarutung langsung. Dari dalam kotak ini, tanpa perlu repot-repot membuka aplikasi peta terpisah. Semuanya telah terintegrasi di dalam satu website ini.